tahun 2024 ini semua honorer itu akan yang terdata di BKN itu akan selesai diangkat semua mendapatkan NIP, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Untuk penggajiannya, kata beliau, jadi Pemda itu berkirim surat saja ke Kemenkyu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat honorer di Pemda tersebut. Nanti Kemenkyu akan menambahkan dana kepada Pemda tersebut, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Akan tetapi pada saat kami kembali ke daerah disampaikanlah pernyataan beliau itu, pihak BKPSDM sudah menghubungi Kemenkyu. Jawaban Kemenkyu itu katanya untuk anggaran tiap daerah itu sudah dipatok seperti itu, misalnya 1 juta, ya udah 1 juta, tidak ada penambahan anggaran untuk P3K. Nah, iya betul. Kemudian kata Ibu Nunuk juga ya waktu di live IG, nah yang regulasi P3K 2024 itu katanya by data Dapodik. Nah kami itu bingung Pak ya, yang betul itu yang mana, sementara kata Kemenpan RB honorer yang terdata di BKN, yang kata Bu Nunuk by data Dapodik. Kemudian kata Bu Nunuk juga mengatakan tidak bisa katanya kalau guru itu nanti ada P3K paruh waktu, kan kalau paruh waktu katanya 4 jam, masa kita lagi ngajar tiba-tiba oh anak-anak ya udah dulu ya ngajarnya gitu, nggak bisa seperti itu kan. Nah oleh karena itu kami meminta memohon kepada Bapak Ketua Komisi 10 kiranya mohon dapat mengadakan RDPU dengan menghadirkan keempat kementerian tersebut dan beserta mengundang kami, yaitu Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu, dan Kemendagri. Untuk Kemendagri itu kenapa ingin dihadirkan? Karena menurut Pemda itu tidak bisa menganggarkan gaji P3K di luar batas yang ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi belanja pegawai itu katanya tidak boleh melebihi sekian persen ya dari anggaran. Nah, sekiranya keempat kementerian tersebut dapat didudukkan secara bersama ya, dapat duduk bersama, maka mungkin jawaban kami dapat menerima atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami, seperti itu Pak. Baik, mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menambahkan pimpinan Dewan. Oh iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi sholli wa yassirli amri waludatan bin lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Dewan Komisi 10 beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini. Tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang hadir dari beberapa wilayah, bermacam forum di sini hadir. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Izin menambahkan, jadi pada intinya kesimpulan dari semua rekan-rekan mungkin kalau dilihat poin pertama itu sama. Intinya jangan terus berbicara masalah regulasi. Mau sampai kapan? Ini kita harus membincangkan regulasi. Tapi kita ingin ada ketetapan, karena kita juga sudah larut dalam regulasi. Bahkan yang kemarin pun 2023 kita sudah berubah lagi regulasi 21, 22, 23. Sekarang pun kami masih disuguhkan harus menunggu lagi dengan regulasi. Bahkan kami kemarin sebelum berangkat ke sini sudah berkoordinasi dengan BKPSDM wilayah atau daerah masing-masing, menanyakan masih menunggu regulasi, Pak. Jadi mau sampai kapan kita harus disuguhkan dengan regulasi terus-menerus? Sebenarnya kita kalau melihat regulasi yang kemarin pun kita bisa terapkan. Dan mungkin ini untuk yang berstatus P ini sudah bisa dikategorikan aman sebenarnya. Kalau menggunakan di sini
Permen Pan RB nomor 20 tahun 2023 yang mana merujuk pada regulasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Riset. Di sana nomor 349 garis miring P garis miring 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Di sana dibahas pada bab kedua persiapan seleksi, terdapat pada poin H ayat 1, 2 dan 3. Di sana sudah cukup jelas. Mungkin itu bisa masih kita gunakan. Kenapa harus selalu merubah dengan regulasi terus-menerus, Bu? Ya, karena mungkin ibu bunda yang di pinggir saya ini sudah menggunakan regulasi tersebut. Kenapa tidak digunakan lagi pada sekarang? Itu intinya. Intinya kalau itu digunakan, Bu, kita sudah bisa selesai, Bu, yang status P ini, Bu. Dan tidak lagi ada tes-tes lagi, cukup dengan observasi. Yang kemarin juga bisa dengan observasi. Kenapa kita harus disuguhkan lagi dengan harus tes, harus tes? Kita juga sudah menempuh kan? Kita sudah mendapatkan hasil, kita ada sertifikat juga di sana. Itu yang pertama. Yang poin kedua, berkenaan dengan tadi sedikit membahas kebijakan pengangkatan kebutuhan P3KJF guru atau jabatan fungsional guru yang sudah bergulir pada saat ini memiliki pandangan bahwa sebagus apapun kebijakan Kemendikbud dan BKN serta Kemenpan RB, maka akan terjadi kontradiksi di level daerah. Kenapa demikian? Karena seyogyanya daerah atau Pemda itu memiliki punya kewenangan sejarah garis komandonya. Itu kan ada di bawah Kemendagri. Mereka punya kewenangan ya. Jangankan sampai saat ini 1,3 juta, bahkan per tanggal 31 Januari kita baru terpenuhi baru 400 ribuan. Mungkin sekarang baru bertambah berapa persen, Pak? Karena masih banyak daerah yang menolak untuk pengajuan. Kenapa bisa seperti itu? Dari analisa kami selama ini dengan pihak Pemda, bahwasannya ada kebijakan Kemendagri atau Kemenke, yaitu yang membatasi tadi hanya 30% untuk belanja pegawai. Itu pun tidak boleh habis ketika saya tanyakan. Itu pun tidak boleh sampai 30%-nya habis. Mana kala kita habiskan 30% sudah tidak boleh, apalagi ditambah. Kita ingin selesai, tapi tidak ada unsur penyelesaiannya. Coba kalau ditambah, bisalah ditambah 40% saja itu anggaran. Itu kan tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146 Ayat 1, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah atau TKD paling tinggi di sana 30% dari total belanja APBD. Nah, itu yang kami tanyakan intinya. Itu pun tidak boleh habis karena kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemda atau di daerah masing-masing seperti itu. Yang terakhir, poin terakhir dari saya meminta ada keterbukaan dari BKN untuk data non ASN by name by address, terkhusus untuk jabatan P3K jabatan fungsional guru yang sudah terinput hingga tahun 2022 ketika data tersebut di cut off pada tanggal 31 Oktober 2022 yang mana data tersebut telah dilakukan uji publik setelah tahapan prafinalisasi di setiap daerah atau pemerintah oleh BKD ataupun BKPSDM. Akan tetapi pada kenyataan tidak setiap daerah itu melakukan uji publik. Jadi kami memohon untuk BKN bisa menguji publikan secara nasional yang mana dapat diteruskan ke tiap provinsi, kabupaten atau kota yang seharusnya di setiap daerah itu sudah melakukan uji publik ya. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang tidak. Itu sudah tertuang ya. Pemda itu sebenarnya harus menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B garis miring 1917 garis miring M.SM.01.00 garing 2022 pertanggal 30 September 2022 mengenai hal tindak lanjut pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah, yang mana keterbukaan informasi itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2028. Jadi kami meminta untuk mendorong dari Komisi 10 DPR agar yang dibahas tadi itu ketika Kemenpan berbicara masalah data yang akan diambil data non ASN yang sudah terinput dari 2022 itu terbuka, jangan ada tertutup seperti ini gitu, karena setiap daerah tidak semua juga menyampaikan by name by address-nya gitu. Itu saja mungkin dari saya tambahannya. Cukup sekian, mohon maaf. Saya tutup atau akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan sidang. Pak. Izin Pak. Ini nanti setelah ini ya. Jadi ini kan sudah.
Enggak, tadi ada yang terlewat saya. Izin Ketua. Mengenai yang status P itu ya Pak ya, khususnya di kota Tasikmalaya itu kan, status P-nya itu sekarang ada 67 orang ya Pak ya, sementara formasi untuk 2024 itu untuk guru itu ada 71. Nah, mohon sekiranya ada pertimbangan atau saran dari Komisi 10 baiknya seperti apa, mungkin untuk daerah-daerah lain tidak menjadi masalah kalau status P itu semuanya langsung diangkat tanpa tes. Tapi saya juga tidak memungkiri karena ada teman-teman saya yang banyak statusnya udah P gitu. Tapi ada juga teman-teman saya yang masa kerjanya sudah lama belum pernah bisa ikut tes. Sementara kalau misalnya formasi yang 71 ini terisi oleh yang 67, maka sisanya tinggal sedikit kan Pak ya. Nah, jadi kami mohon sekiranya kalau yang status P itu yang 67 itu di-grade juga menurut masa kerjanya. Tidak otomatis serta-merta yang 67 itu lulus begitu saja gitu. Karena ada yang baru beberapa tahun ngehonor yang status P-nya itu. Baik, terima kasih Pak.